Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jemaah Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang akidah Al-Asy'ariyah secara global tentunya, ya, secara detail. Adapun secara detail banyak sudah kita singgung dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Ini hanya pembahasan secara global agar kita tahu bahwasanya dalam akidah Asy'ariyah ada penyimpangan-penyimpangan yang tentu harus diperbaiki, yang banyak dari penyimpangan-penyimpangan tersebut dibangun di atas mendahulukan akal daripada dalil, dan akhirnya produk-produknya malah memunculkan akidah-akidah yang tidak logis, ya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Pertama yang saya sampaikan bahwasanya di antara akidah Asy'ariyah, yaitu Asy'ariyah mereka mengakui bahwasanya akidah mereka tidak sama dengan akidah salaf, ya. Mereka mengakui bahwasanya akidah mereka tidak sama dengan akidah salaf, oleh karenanya mereka tidak bisa menukil dari para ulama salaf yang mendukung akidah mereka. Dan kita tahu bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan di antara ciri ahlul bidah adalah tarku intihal madhhabis salaf. Di antara ciri ahlul bidah adalah meninggalkan, yaitu syiar ahlul bidah, syiarnya ahlul bidah adalah meninggalkan berafiliasi kepada salaf. Seharusnya seorang ketika berbicara tentang agama, terutama bicara tentang masalah akidah, hendaknya mereka kembali kepada pemahaman para salafus saleh, terutama tentang masalah akidah. Karena tidak ada yang ragu bahwasanya para salafus saleh mereka yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang lebih paham tentang akidah salaf. Oleh karena ini diakui oleh sebagian Asy'ariyah seperti Ibnul Arabi, ya. Dia adalah seorang ulama dan dia bermadzhab Asy'ariyah, ya. Beliau mengakui bahwasanya Imam Malik pemahamannya sebagaimana pemahaman salaf. Beliau berkata, "Wa madhhabu Malikin rahimahullah anna kull haditsin minha ma'lumul makna." Ya. Dan mazhab Imam Malik rahimahullah bahwasanya seluruh hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis sifat minha ma'lumul makna, maknanya diketahui. Maknanya diketahui, bukan tafwid, tapi maknanya diketahui, ma'lumul makna. Walidzalika qala lillazi sa'alahu, oleh karenanya Imam Malik berkata kepada orang yang bertanya kepada dia, kaifal istiwa, bagaimana cara istiwa? Imam Malik berkata, al istiwa'u ma'lum. Istiwa adalah ma'lum, itu diketahui maknanya, bukan tafwid. Wal kaifiyatu majhulah, adapun kaifiyahnya adalah majhul. Jadi dia mengakui bahwasanya akidah para salaf di antara Imam Malik adalah memahami maknanya, ya, sesuai dengan zahirnya, tetapi tidak mengkaifiyahkan. Demikian juga Al-Qurtubi rahimahullah, al-mufassir yang hidup di abad ke-7, ya, rahimahullah. Beliau juga cenderung kepada mazhab Asy'ariyah, makanya beliau termasuk orang yang menolak Allah di atas, ya, menyelisihi para ulama Malikiyah yang lain, ya, seperti Ibnu Abdul Barr, Imam Malik, kemudian Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, dan yang lainnya, ya, Abu Zaid Al-Qayrawani dan yang lainnya. Beliau berkata dalam tafsirnya, ya, beliau berkata, wal aktsaru minal mutaqaddim mutaakhirin annahu idza wajaba tanzihu Rabbi subhanahu wa ta'ala 'anil jihah falaysa bijiha fawqin indahum li'annahu yalzam min dhalika indahum ma takhtassa bijihatin an yakuna fi makanin aw hayyiz wa yalzam 'ala al-makani al-hayyiz al-harakatu was-sukun wal mutahayyiz wa taghyir al-huduth. Beliau mengatakan bahwasanya
kebanyakan ulama terdahulu dan ulama belakangan mereka mengatakan wajib bagi Allah untuk disucikan dari arah. Ya, maka Allah tidak di arah atas menurut mereka. Karena menurut mereka kalau Allah di atas melazimkan Allah terkhususkan dengan arah tertentu di suatu tempat atau suatu space tertentu, dan akhirnya Allah terfokus pada tempat atau space, akhirnya akan muncul pada tempat atau space tersebut harakat, gerakan atau diam bagi yang terfokus pada space tersebut, dan akan melazimkan perubahan, taghayyur wal huduts, ada perubahan dan ada sesuatu yang baru. Kemudian beliau berkata, perhatikan, hadza qaulul mutakallimin, ini adalah perkataan ahlul kalam. Ini yang didengar-dengarkan oleh saudara-saudara kita di kaum Asy'ariyah, bahwasanya kalau Allah di atas berarti begini, melazimkan ini, melazimkan ini, melazimkan ini. Dinukil oleh Al-Qurtubi rahimahullah, dan beliau berkata, hadza qaulul mutakallimin, ini perkataan ahlul kalam. Wa qad kana salaful awwal, perhatikan sini, ini pengakuan dari beliau Asy'ariyah, ya, beliau Asy'ari. Padahal dahulu para salaf terdahulu radhiyallahu anhum la yaquluna bi nafyil jihah. Mereka tidak menyatakan dinafikannya arah. Wala yantiquna bidzalik, mereka tidak pernah berkata demikian. Bal nataqahum wal kafatu bi itsbatiha lillah. Bahkan mereka dan seluruhnya mereka justru berkata menetapkan jihah arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rusuluhu. Sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan demikian, Allah di atas, dan para rasul telah menjelaskan demikian. Ini pengakuan luar biasa. Walam yunkir ahadun minas salaf as-salih annahu stawa ala arsy haqiqatan. Dan tidak seorang pun dari salaf yang mengingkari bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy secara hakikat. Ya. Wa khussal arsy bidzalika li'annahu a'dhamu makhluqatihi. Dan dikhususkan penyebutan arsy, Allah beristiwa di atas arsy karena arsy adalah makhluk yang paling besar. Wa inna ma jahilu kaifiyatal istiwa. Mereka hanya tidak mengerti bagaimana cara istiwa. Fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu, karena kaifiyahnya tidak diketahui. Qala Malikun rahimahullahu taala. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum, yakni di dalam bahasa maklum, diketahui maknanya. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya tidak diketahui. Wasu'alu an hadza bid'ah. Dan pertanyaan tentang ini adalah bid'ah. Subhanallah. Di sini lihat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengakui bahwasanya salaf dahulu tidak ada yang menolak arah bagi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menetapkan, ya. Mereka seluruhnya menetapkan Allah di atas sesuai dengan Al-Qur'an dan pernyataan para rasul, bukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi pernyataan para rasul. Ini tapi qadarullah beliau menolak Allah di atas. Ada syubhat yang kuat yang terpatri dalam dada mereka. Ya, semoga Allah mengampuni mereka, dan tidak ada seorang pun yang maksum. Seorang bisa saja terjun masalah kesalahan. Tapi yang menakjubkan bagi saya bagaimana mereka mengakui bahwasanya ini bukan madhab salaf. Yang mereka dengung-dengungkan adalah madhabnya ahlul kalam. Madhabnya ahlul kalam yang diperjuangkan oleh Mu'tazilah sebelum mereka hanya menyambung lisan dari kaum Mu'tazilah. Ya. Karenanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dibangun di atas nukilan dari para salaf, dibangun di atas nukilan dari para salaf. Sebagaimana saya pernah bawakan kitab-kitab akidah, ya, baik Ushulus Sunnah, ya, baik Rad alal Jahmiyah, dan juga buku-buku banyak dari kalangan para salaf. Ibnu Khuzaimah dengan kitabnya Tauhid, Ibnu Mandah dalam kitabnya Tauhid, kemudian Syariah lil Ajurri, kemudian yang bermadzhab Syafi'i, kemudian usul i'tiqad ahli sunnah al-Lalaka'i, ya, dan juga bermadzhab Syafi'i, ya. Kemudian aqidatu salaf ashabil hadis karangan As-Sabuni yang juga bermadzhab Syafi'i. Banyak, ya, akidah al-sunnah. Kalau kita lihat buku-bukunya tersusun dengan menukil perkataan para salaf, menukil perkataan para salaf. Oleh karenanya ketika Al-Imam Syarik bin Abdullah, ya, Al-Imam Syarik bin Abdullah rahimahullahu taala, ya, yang wafat tahun 177 Hijriah, 177 Hijriah. Ketika ditanya tentang orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengingkari Allah turun ke langit dunia, maka beliau pun bantah Mu'tazilah. Kemudian beliau menyebutkan 10 dalil tentang sifat nuzul ilahi. Setelah itu beliau berkata, perhatikan perkataan beliau ini, wafat tahun 177 Hijriah.
Masih abad kedua Hijriah ya. Amma nahnu, kata beliau, amma nahnu faqad akhadna dinana 'ani tabi'in an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kami mengambil agama kami dari kalangan tabi'in, dari para sahabat Rasulullah SAW. Fahum amman akhadhu. Mereka Mu'tazilah, dari mana mereka mengambil akidah ini? Sebutkan satu salaf yang mengingkari bahwasanya Allah turun di langit dunia. Sebutkan satu salaf yang mengatakan Allah tidak di atas langit. Satu saja. Tidak ada. Salaf mereka yang Jahm bin Safwan. Ya. Jahm bin Safwan atau orang-orang falasifah, Yunania dan yang lainnya. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita membangun akidah kita tidak di atas akidah salaf. Yang lebih menyedihkan ya, datang perkataan-perkataan yang cukup keras ya, dari sebagian ahlul bidah di zaman sekarang ya, di antaranya sejak zaman dahulu juga, seperti Ar-Razi ya. Ar-Razi ketika disebutkan tentang buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, maka dia pun mencela buku-buku tersebut ya. Dan dia mengatakan buku-buku itu adalah buku syirik ya. Dia berkata ya, wa'lam anna Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah awrada istilah ashabi Nabi hadil ayah fil kitab li samahu tauhid wa huwa fil haqiqah kitabu syirik. Kata Ar-Razi mencela kitab tauhid yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah padahal disifati oleh Nawawi dengan Imamul A'immah, ahli hadis dari mazhab Syafi'i. Ya. Dia berkata Ibnu Khuzaimah ini menulis buku yang samahu tauhid, dinamakan Kitabut Tauhid, dan kitabnya dicetak sampai sekarang. Di situ nukilan-nukilan dari para salaf tentang akidah salaf. Wa huwa fil haqiqati kitabus syirik. Kata Ar-Razi bahwasanya itu adalah kitab syirik. Subhanallah. Padahal ya, kitab tentang akidah dari Ahlussunnah banyak ya. Demikian juga diikuti oleh Al-Kautsari. Al-Kautsari, saya lupa dia bermazhab Maturidi atau Asy'ari ya. Kalau tidak salah dia bermazhab Maturidi, tapi dia dijadikan pegangan oleh orang-orang Asy'ariyah. Ya. Beliau berkata, "Wal kutub allati tusamma sunnah." Ya. Fadunaka Kitabul Istiqamah. Li Khushaish bin Asram. Di depanmu terhadap ada kitab Al-Istiqamah karangan Al-Khushaish bin Asram. Wal kutub lati sama sunnah, dan kitab-kitab yang disebut dengan sunnah. Contoh di Abdullah bin Imam Ahmad ya. Ada kitab sunnah ditulis oleh Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad. Ada Al-Khallal, juga kitab sunnah. Ada kitab sunnah karangan Abi Syekh. Ada kitab sunnah judulnya Abu Bakar bin Asim. Ada kitab sunnah Tabrani ya. Kemudian kitab ditulis juga Ahrab bin Ismail Sirjani. Kemudian kitab Tauhid itu oleh Ibnu Khuzaimah. Kitab Tauhid ditulis oleh Ibnu Mandah. Kemudian kitab Sifat ditulis oleh Al-Hakam bin Ma'bad Al-Khuzai. Kitab Naqd ad-Darimi membantah Bishr al-Marisi. Kemudian kitab Syari'ah lil Ajur. Ini semua kitab bersanad. Kitab Al-Ibana li Abi Nasr As-Sijzi. Kitab Ibanah li Ibni Battah. Ini kitab semua kitab tauhid. Dan Naqdut Ta'wilat kata karya Abu Ya'al Al-Qadhi. Wa Dhammil Kalam dan seterusnya. Ya. Beliau berkata, tajidu fiha ma yanbidhuhu asy-syar'u wal aqlu fi anin wahid. Wala siyam an-naqda li Utsman bin Sa'd ad-Darim As-Sijzi al-Mujassim fa innahu awwalu man istara'a min al-Mujassim bil qawl anna Allah law syaa dan seterusnya. Jadi kata beliau ini semua buku ya kau dapati syariat dan akal menolaknya buku-buku ini semua. Ini padahal semua buku tentang akidah salaf ya dan menukil dari para ulama salaf ya, tapi disifati oleh mereka dengan kitab mujassimah ya, kitab tasbih, kemudian kitab syirik, dan mereka menolak akidah salaf. Ini kenyataan pahit yang pertama dari akidah Asy'ariyah. Mereka tidak bermanhaj kepada manhaj salaf, tapi mereka mengikuti manhaj ta'wil. Rata-rata semua sifat mereka ta'wil ya. Kecuali sifat yang 7 pun itu sebagian mereka ta'wil. Ya, tidak semuanya sebagaimana zahirnya. Nanti akan kita singgung insyaallah taala ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat itu seluruhnya
maknanya dipahami tapi kita menolak tasbih, tidak sama dengan sifat-sifat manusia ya. Tetapi menetapkan makna tersebut yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaifiyahnya maka kita katakan sebagaimana Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa kita sudah paham maknanya di atas. Adapun al-kaifu majhul, bagaimana tidak ada yang tahu. Ya, saya sering sampaikan kalau ingin tahu bagaimana istiwanya Allah harus tahu Allah seperti apa dan harus tahu arsy seperti apa baru kita bisa membayangkan mengetahui bagaimana istiwanya Allah. Adapun dua-duanya kita tidak ketahui, zat Allah tidak ada yang tahu, bagaimana tidak bakalan mengetahui bagaimananya istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau bertanya, kenapa Anda menetapkan tangan? Kita bilang tangan Allah, kita enggak tahu kayak bagaimana. Ya, karena kalau kita mau tahu tangan Allah, kita harus tahu bagaimana kaifiyah zat. Bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kaidah al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Pembahasan tentang sifat bagaimananya adalah merupakan cabang dari pembahasan tentang zat. Kalau Anda tidak tahu zat Allah, maka Anda tidak pula akan tahu bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita saja ruh dalam tubuh kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya ya. Apakah dia gemuk, apakah dia kurus, apakah dia hitam, apakah dia putih, apakah tersusun dari unsur apa, kita enggak bakalan tahu. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada aku tentang ruh, katakanlah bahwasanya ruh adalah urusan Rabbmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau ruh yang ada di dalam tubuh kita tidak mengerti bagaimana dia, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi ternyata akidah Asy'ariyah tidak dibangun dengan akidah salaf. Makanya kalau antum buka buku-buku Asy'ariyah ya, mau misalnya Syarhul Wusta Sanusi atau misalnya Ummul Barahin ya, kemudian atau kitab misalnya Ma'alim Usuluddin Ar-Razi ya, kitab-kitabnya Al-Juwaini, kitab Abkarul Afkar lil Amidi ya. Kita dapati pernyataan mereka perkataan filsafat, akliyat ya. Beda kalau kita buka buku Ahlus Sunnah, Al-Qur'an, hadis perkataan salaf. Al-Qur'an, hadis perkataan salaf. Al-Qur'an, hadis perkataan salaf ya. Nah, kita belajar pegang akidah mau pakai akal siapa? Kalau kita tidak kembali kepada manhaj salaf, terus kita mau berakidah dengan akidahnya siapa? Ya. Taib, yang kedua yang berkaitan dengan akidah Asy'ariyah secara global, akidah Asy'ariyah dibangun di atas akal. Di atas akal. Ini hukum asal mereka. Adapun dalil hanyalah manut, ya, hanyalah manut. Hukum asal adalah akal. Karenanya kalau dalil bertentangan dengan akal, maka dalil tidak dipakai. Kalau dalil bertentangan dengan akal, maka dalil tidak dipakai, ya. Kita akan sebutkan pernyataan mereka langsung, ya. Apalagi Ar-Razi punya suatu qanun, undang-undang yang disebut Al-Qanunul Kulli, yaitu undang-undang universal. Bahwasanya takdimul akal ala nakal, akal didahulukan daripada nakal. Dan ini sudah saya pernah bahas ya, khusus dalam tentang ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan ya. Bagaimana mereka mengatakan akal adalah asal, dalil adalah cabang. Kalau bertentangan antara pokok dengan cabang, maka pokok yang didahulukan. Ini bahasanya panjang. Tapi ini disebutkan oleh Razi dalam kitabnya Al-Matalibul Aliyah, kemudian Muhassalul Afkar, kemudian Ma'alim Usuluddin ya. Dan ini sama disebut oleh sebelum mereka oleh Mu'tazilah. Di antaranya didengungkan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Usul Khamsah, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Jadi ini sama antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Ya. Ar-Razi berkata, "Wa idza thabata hadza dhahara anna dalail naqliyah dhanniyah wa anna al-aqliyah qat'iyyah." Jika ini semua sudah ditetapkan, maka kita tahu bahwasanya nampak bahwasanya dalil nakal yaitu Al-Qur'an dan Sunnah hanyalah dhon, persangkaan. Wa annal aqliyah, adapun dalil akal adalah qat'iyyah, suatu yang absolut, pasti benar. Wa dhon la yu'aridul qata', maka yang persangkaan dhon tidak bisa dilawankan dengan yang pasti. Ini relatif, tidak bisa dilawankan dengan absolut. Menurut dia bahwasanya dalil Al-Qur'an dan Sunnah relatif penunjukannya, adapun dalil akal absolut. Sebenarnya kita bantahnya mudah. Akal siapa yang menurut Anda absolut ini maksudnya? Akal siapa? Apakah akal adalah sesuatu? Bukan, tapi akal Anda yang telah mengambil ilmu dari sesuatu.
Ternyata mereka yang mereka maksud dengan absolut adalah perkataan Aristoteles. Dianggap absolut. Makanya suatu hal yang menakjubkan, saya kadang baca seperti Ar-Razi ya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, disebutkan beliau taubat di penghujung hidupnya ya. Bagaimana beliau ya, Ar-Razi ya, ketika datang Al-Quran dan Sunnah, dia bilang kita timbang dulu. Tidak sesuai. Tapi kalau Aristoteles yang ngomong langsung diambil. Absolut. Allah harus statis, absolut. Bahkan dia nukil perkataan Aristoteles ketika ingin mentakwil ayat-ayat dalam kitabnya Asasut Taqdis. Begitu banyak ayat, begitu banyak dalil menunjukkan Allah di atas, dia tolak semua dan dia tahu ini bertentangan dengan fitrah. Kemudian dia berkata, sebagaimana perkataan Aristoteles, man arada an yashra' fil ma'arifil ilahiyyah falyastahdits li nafsihi fitratan ukhra. Barang siapa yang ingin berbicara tentang ketuhanan, maka buatlah pada dirinya fitrah yang baru. Fitrah yang Allah tanamkan itu buang dulu. Fitrah manusia Allah di atas. Semua orang mengatakan Allah di atas. Serahkan kepada yang di atas. Berdoa ke atas. Tapi ketika sudah bicara tentang ketuhanan, justru fitrah itu disuruh buang. Dia nukil perkataan siapa? Perkataan Aristoteles. Seharusnya kita orang Islam, Aristoteles kan tidak beragama. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kalau dia bicara tentang fisika, kimia, oke lah. Kalau bicara tentang ketuhanan, dia atas dasar apa bicara tentang ketuhanan? Atas dasar wahyu? Jelas tidak. Bukan dari wahyu. Dari akal dia. Nah, akal dia kita pikir dulu. Emang akal dia selalu absolut? Al-Quran dan Sunnah relatif, Aristoteles absolut. Kemudian kita gunakan menganggap pikiran falasifah Yunaniyah, Aristoteles dan teman-temannya absolut untuk menolak Al-Quran dan Sunnah. Ar-Razi juga berkata dalam kitabnya Nihayatul Uqul, fa kharaja mimma dzakarnahu, berdasarkan apa yang kami sebutkan, anna dalail an-naqliyah la yujuz tamassuku biha fil masail ilmiah. Perhatikan. Kata dia kesimpulannya dari apa yang kami sebutkan bahwa dalil-dalil nakal Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dijadikan pegangan dalam masalah akidah. Tidak boleh dijadikan pegangan dalam masalah akidah. Tidak boleh. La yajuzu tamassuku biha fil masail ilmiah. Tidak boleh dijadikan pegangan. Karena dia bilang masalah ketuhanan itu masalah akal, murni akal. Ya. Kalau syariat oke, tapi masalah ketuhanan murni akal. Akalnya siapa? Akalnya Yunani yang jadi patokan bagi ini anggap absolut. Demikian juga Al-Amidi. Al-Amidi datang setelah Razi dalam kitabnya Abkarul Afkar, dicetak ada 3 jilid, ada 4 jilid. Di internet ada ya. Dia mengkritiki orang yang berdalil dengan Al-Quran untuk menetapkan sifat mendengar dan melihat Allah. Ya. Kata dia, warubbama istarwaha ba'dul ashabi ila itsbati sama' wal basar lillah. Terkadang sebagian sahabat, yaitu sebagian kawan kita Asy'ariyah merasa tenang, nyaman ketika mereka menetapkan sifat mendengar dan melihat kepada Allah berdalil ila dhawahir waridatin fil kitabi was sunnah, berdasarkan dengan zahir dari dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau, wahiyya ghairu mufidatin lil yaqin, padahal Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan keyakinan. Ghairu mufidatin lil yaqin, Al-Quran dan Sunnah itu hanya mendatangkan persangkaan. Wala khurujalah anil dhann wat takhmin, dan tidak bisa ya, padahal dalil tersebut tidak memberikan keyakinan dan tidak bisa bakalan keluar dari status persangkaan dan dugaan. Kata dia, wala khurujalah. Dalil Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin keluar status dari persangkaan menjadi yakin, mustahil kata dia. Wa tamassuk bima hadza sya'nuhu, berpegang teguh dengan pendalilan yang seperti ini yang selalu hanya dhann dan takhmin, hanya dugaan dan persangkaan, fi itsbati sifatin nafsiyah, dalam menetapkan sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan melihat, wa may yutlabu fihi al-yaqin, yang dibutuhkan keyakinan, mumtani', tidak boleh. Dia bukan hanya mengatakan, dia ngelarang. Tidak boleh Anda berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Dia bilang mumtani', terlarang. Karena dari Al-Quran dan Sunnah itu hanya dhann. Menakjubkan. Allah berkata, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai ya, mereka menjadikan engkau hakim, wahai Rasulullah. Sunnah, jadikan engkau hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka gerundel sedikit pun mimma qadai, dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah menerima. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul, kalau kalian berselisih sesuatu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa ma ikhtalaftum fi syai'in fa hukmu ila Allah, apapun kalian perselisihkan kembalikan kepada Allah, kata Allah. Ini enggak, Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dipegang sebagai dalil untuk masalah sifat-sifat Allah. Tidak boleh. Mumtani'. Ya kita bilang ya
ya salah ya, kita bilang salah, tidak boleh. Ini ada perendahan terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Jawabannya mudah, kita bilang, "Thaib, kita sepakat dengan kalian, taruhlah akal didahulukan daripada Al-Qur'an dan sunnah." Itu tidak benar, tapi taruhlah akal. Akal siapa yang menjadikan patokan? Sungguh indah perkataan Imam Malik, "Bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah." Dengan akal siapa menerima Al-Qur'an dan sunnah? Akalku kah atau akalmu kah atau akal mereka? Akalnya siapa? Akal bertingkat-tingkat. Menurut kalian Allah di atas tidak masuk akal, menurut kita sangat masuk akal. Nanti akan kita jelaskan. Justru itu yang logis. Justru kalian mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak luar alam, tidak logis, tidak masuk akal. Nanti kita jelaskan. Jadi bagaimana kemudian kita mengatakan akal didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi akal siapa yang Anda maksud? Atau hasil teori yang Anda buat, yang Anda anggap sebagai sesuatu yang absolut. Sementara Al-Quran dan Sunnah dikatakan relatif. Jadi agak sulit ya, kita bilang kalau begini caranya, akidah dibangun dengan akal, terutama akal Yunani, ya, maka agak aneh. Taib, ini yang kedua ya, mereka berdalil dengan akal murni. Jadi masalah akidah mereka murni akal. Kalau disebutkan tentang Al-Quran Sunnah itu hanya sekedar penguat saja. Kebetulan cocok mereka terima, kalau enggak mereka buang. Yang cocok cuma sedikit. Yang cocok cuma sedikit. Rata-rata semua tentang sifat mereka tolak. Mereka cuma tetapkan secara yang cocok dengan akal adalah sifat iradah, kalam, sama, al-basar, qudrah, ilmu, ya, al-hayat. Ya, 7 ini saja. Itu pun nanti sama dan basar mereka takwil lagi nanti. Tidak sesuai dengan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang lainnya semua ditakwil. Semua sifat fi'liyah ditakwil. Entah makhluk, entah ditakwil, ditafwid dan macam-macam ya. Karena tidak sesuai dengan akal mereka. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita dari Asy'ariyah mengatakan, bicara tentang Tuhan harus dengan akal. Al-Quran dan Sunnah hanya dhon. Ya. Kalau bertentangan maka ya ditolak ya. Maka ditolak ya. Nah, apakah produk mereka setelah mereka mengatakan akal didahulukan daripada dalil? Produk mereka masuk akal? Kita timbang sekarang. Mana yang lebih logis? Ya, mana yang lebih logis? Baik. Di antara produk akidah mereka punya akidah namanya al-kasbu. Al-kasbu ini berkaitan masalah takdir, masalah al-kasbu. Al-kasbu ya, dikenal dengan al-kasbu al-asy'ari. Apa itu maksud al-kasbu al-asy'ari? Maksudnya ya setiap makhluk memiliki setiap sebab ya itu memiliki qudrah tapi ghairu mu'athirah. Tidak punya pengaruh. Tidak punya pengaruh. Sebagai contoh begini. Api menurut mereka punya qudrah untuk membakar tapi tidak bisa membakar. Yang bakar hanyalah Allah. Terus kalau kita nyalakan api di kertas-kertas robek, kertas terbakar, itu apa? Bukan api yang membakar kata mereka. Allah yang membakar, api tersebut tidak punya kemampuan untuk membakar. Api tersebut tidak punya kemampuan untuk membakar. Tapi terjadi kebakaran tandanya dengan dinyalakan korek api. Antum nggak paham kan? Kalau kita mudah. Ya Allah telah menciptakan kemampuan ya bagi saya untuk mengangkat HP ini. Ya, semua dengan izin Allah, tapi ini Allah berikan kita kemampuan, ada hukum sebab dan akibat. Dan Allah dalam Al-Qur'an banyak ya. Misalnya Allah mengatakan fa anzalna bihil ma'a, dengan awan tersebut kami turunkan hujan. Fa akhrajna bihi, dengan Allah sebutkan ya. Dengan itu berarti dengan sebab ini maka tumbuhlah tumbuhan dengan hujan tersebut dan banyak. Dan api punya kemampuan untuk membakar, tentunya dengan izin namanya sunnah kauniyah. Inilah sunnatullah, api membakar. Makanya ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan dalam api, Allah suruh perintah api untuk berlawanan dengan sifat biasanya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin. Ya. Jadi, berarti jadi. Kalau Allah bilang jadi nggak jadi. Berarti dia punya kemampuan. Tadinya dia punya kemampuan untuk membakar. Seandainya Allah tidak suruh dia untuk berdingin, dia akan membakar. Ketika kemampuannya dirubah dari membakar menjadi dingin, Allah perintahkan, perhatikan. Mudah-mudahan antum paham ya. Baik, perhatikan sini. Ini Ibrahim mau dilempar di api, ini api. Ini api ya. Api ini punya kemampuan untuk membakar. Punya potensi untuk membakar. Ibrahim dilemparkan di api.
Kalau Allah tidak menyuruh api dingin, maka akan terbakar Ibrahim. Supaya tidak membakar, supaya api tidak membakar, maka Allah menyuruh api Allah memerintahkan api jadi dingin. Api jadi dingin. Kata Allah, ya naru kuni. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau api, jadilah kata Allah, jadilah. Ya api jadilah. Dingin. Taib. Ya. Sekarang dari api tadinya punya potensi membakar, Allah rubah jadi dingin. Ketika Allah rubah jadi dingin, punya potensi dingin enggak? Jadi dingin. Allah suruh jadi berubah kok jadi dingin. Jadi punya potensi. Kalau semua di alam semesta ini enggak ada potensi, ya enggak ada apa-apa berarti ya semuanya tidak ada potensi, tidak ada sebab akibat ya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah, mereka mengatakan agar terhindar dari Jahmiyah. Kalau Jahmiyah jelas dia mengatakan bahwasanya semua ini terpaksa. Kita ini terpaksa, kita enggak punya kekuatan sama sekali, kita enggak punya kudrah sama sekali. Kalau kita punya kudrah berarti kita syirik lah, apalah kita enggak punya kudrah. Kita seperti daun yang ditiupkan oleh buluh yang ditiup oleh angin ya. Asy'ariyah untuk terlepas daripada tuduhan seperti Jahmiyah, kata mereka enggak, kita punya kudrah. Benda-benda punya kudrah, punya potensi. Tetapi kudrah tersebut ghairu mu'athirah, tidak punya pengaruh. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika Anda mukulkan besi ke kepala orang, besi tersebut tidak punya kemampuan untuk membenjolkan kepala orang tersebut. Dia tidak punya kemampuan, tapi Allah yang ciptakan benjol kapan? Ketika besi tersebut Anda tempelkan di kepala orang. Jadi besi itu punya tanda. Seperti apa? Seperti pelangi tanda turun hujan. Hujan sudah turun. Bukan pelangi yang menyebabkan turunnya hujan, itu tanda doang. Hanya alamat, tanda. Bukan sebab. Karena kudrah tersebut tidak punya pengaruh. Kalau punya kudrah tidak punya pengaruh, apa fungsinya? Punya kemampuan yang tidak punya pengaruh sama dengan nol. Ini yang disebut dengan 3 perkara yang tidak bisa dipahami adalah Al-Kasbul Asy'ari, tidak masuk akal, tidak logis. Yang kemudian Tafratun Nadham, perkataan dari Ibrahim An-Nadham, tokoh Mu'tazili. Kemudian yang ketiga tadi Kasbul Asy'ari, Ahwal Abi Hashim. Ahwal Abi Hashim itu masalah sifat, pendapat Abu Hashim Al-Jubba'i. 3 perkara yang tidak masuk akal. Yang tadi Kasbul Asy'ari. Inilah produk dari mendahulukan akal daripada dalil di antara produknya ini. Yang tidak logis, yang dijadikan bahan tertawaan oleh sebagian orang ya. Bagaimana punya kemampuan tapi tidak punya kemampuan. Punya kemampuan tapi tidak punya pengaruh. Apa fungsinya kalau disebut kali? Bilang aja tidak punya kemampuan. Kenapa bilang punya kemampuan supaya terhindar dari tuduhan terhadap Jahmiyah, tapi kemampuan tersebut tidak ada pengaruhnya? Ya sama saja. Jabriyah namanya. Pemahaman Jabriyah. Ini contoh produk mereka yang pertama. Oleh karenanya ini dibantah oleh seingat saya oleh Al-Juwaini dalam Risalah Nizamiyah, termasuk tulisan yang terakhir ditulis oleh Al-Juwaini dari Risalah Nizamiyah, membahas tentang masalah ini. Karena ini enggak logis. Baik, di antara produk akidah mereka yang kedua adalah Allah tidak di atas, tidak di bawah. Baik. Terus Allah tidak di luar alam, tidak dalam alam. Baik. Apa artinya? Artinya Allah tidak ada dong. Imam Ahmad dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, kita al-Qaidah Rasul, Allah di atas, selesai. Kalau mereka bilang Allah di atas melazimkan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan tempat, kita bilang tidak. Allah tidak butuh arsy, makhluk kecil, bumi dan langit dalam genggaman Allah, gimana Allah butuh dengan arsy ya? Allah yang menjaga langit dan bumi. Bukan langit dan bumi menaungi Allah, jangan salah paham ya. Jangan salah. Allah Maha besar, makhluk sangat kecil. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah memegang langit dan agar tidak hilang atau tidak bergeser. Ya. Wa yumsikus samaa an taqa 'alal ardi. Allah memegang langit agar tidak terjatuh ke atas muka bumi. Was samaa'u was samawati matwiyatun bi yaminih. Bahwasanya langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah, makhluk kecil. Bagaimana kemudian kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh tempat ya.
Ini akidah mereka sehingga dengan dalil akal mereka tolak. Terus bagaimana kalau gitu? Allah tidak di atas, ya Allah tidak di bawah. Taib, Allah dalam alam? Enggak. Di luar alam? Enggak juga. Terus gimana? Ada kemungkinan ketiga? Tidak dalam alam, tidak luar alam? Sampai sebagian ulama mengatakan, coba bedakan antara Allah dengan ketiadaan. Apa bedanya? Sesuatu yang tidak ada. Coba sifati sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam. Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah ketika dia mengatakan, kalau kau ingin tahu tentang sesatnya Jahmiyah, tanyakan kepada mereka. Dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah, dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam As-Sa'iqul Mursalah. Ini logika Imam Ahmad. Katakan, bukankah dahulu Allah sendirian tanpa makhluk, tanpa makan, tanpa semuanya, tanpa tempat semuanya? Iya. Baik. Sepakat kita dengan Jahmiyah. Dengan Asy'ariyah. Kita tanya sama Asy'ariyah. Dulu Allah sendirian, iya. Tapi setelah itu Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk itu, waktu Allah sendiri ada zatnya, kita tanya dulu. Allah sendiri ada zatnya enggak? Ada zatnya enggak? Pasti bilang ada. Baik. Ketika Allah menciptakan makhluk, alam semesta ini, Allah ciptakan dalam zatnya atau di luar zatnya? Cuma ada 3 kemungkinan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan makhluk dalam zatnya, dan itu tidak mungkin karena itu kebatilan, berarti Allah berhulul dengan makhluk. Allah ciptakan makhluk dalam zatnya. Kemungkinan kedua, Allah menciptakan makhluk di luar zatnya, kemudian Allah masukkan dalam zatnya. Saya ulangi, kemungkinan pertama Allah ciptakan makhluk langsung dalam zatnya, dan ini adalah hululiyah, ittihadiyah, bersatu dengan makhluk. Yang kedua, kemungkinan kedua Allah ciptakan makhluk di luar zatnya, kemudian Allah masukkan dalam dirinya, dalam zatnya. Ini juga sama, kembalinya kepada yang pertama. Ini juga tidak mungkin. Kemungkinan yang 3 yang saya rasa kita semua sepakat. Allah menciptakan makhluk dan Allah biarkan makhluk di luar zatnya. Selesai. Berarti Allah di luar makhluk. Atau ada kemungkinan yang lain? Renungkanlah. Kalau Allah di luar alam, berarti Allah di atas. Selesai. Tanyakan sama mereka. Logiskah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah? Tidak dalam alam, tidak di luar alam. Logis enggak? Tidak di alam, di luar alam. Terus di mana? Enggak ada berarti. Apa bedanya yang tidak ada? Masih logis orang-orang yang mengatakan Allah ada bersatu dengan makhluk, masih lebih logis. Secara akal ya, bukan secara kesesatan. Secara akal masih lebih logis. Ya. Makanya ketika ada seorang berdebat dengan Asy'ari, kalau tidak salah Ibnu Fur, ditanya, Allah tidak di dalam alam, di luar alam. Bedakan, apa bedanya Allah dengan ketiadaan? Anda tidak mau mentasbih Allah dengan makhluk, katanya jism kalau di atas. Anda terjerumus mentasbih Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Tuhannya enggak ada berarti. Adamu, mereka meniadakan Tuhannya. Tidak dalam alam, tidak luar alam, enggak ada. Ajak mereka berpikir, ini produk maksud saya. Produk mendahulukan akal daripada dalil, menimbulkan produk yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal. Tapi produk mereka yang berikutnya. Allah dilihat pada hari kiamat namun tidak diarah. Ini lebih aneh lagi. Kalau Mu'tazilah, mereka komitmen. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak di atas, sehingga Allah tidak bisa dilihat. Karena mereka tahu, logika menunjukkan kalau melihat pasti ada berhadap-hadapan. Melihat pasti hadapan kita. Melihat di hadapan mata kita pasti ada arah di hadapan mata kita. Itu namanya melihat. Ya. Apalagi melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Kalau melihat dengan hati ya lain lagi. Melihat dengan mata ya berarti mata melihat ke arah, ke hadapan mata. Terus melihat kemana? Ya, melihat dengan mata berarti, dan Nabi sudah menjelaskan. Ahlussunnah gampang. Allah di atas selesai, melihat ke atas selesai. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum. Ayanan, dalam riwayat ayanan, kama tarawna al-qamara lailatal badri. La tudamuna li ru'yatihi. Kalian akan melihat Allah ya dengan mata kalian. Ya. Iyanan maksudnya muayanah. Kalau iyanan muayanah ya, wazan fi'al ya, mufa'alah. Innakum tarawna rabbakum iyanan. Kalian akan melihat Rabb kalian muayanah dengan mata, ain dari ain, melihat. Sebagaimana kalian melihat rembulan. Nabi sampai mengatakan demikian. Dan hadis tentang melihat Allah mutawatir. Lebih dari 25 sahabat meriwayatkan. Dan ini makanya Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkannya dalam kitabnya Al-Iban, dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin.
Kalian akan melihat Allah seperti melihat rembulan. Selesai. Yang disamakan Allah bukan dengan rembulan, tapi cara melihat. Sebagaimana kalian melihat rembulan. Ya, bukan Nabi tidak mengatakan sebagaimana Allah dengan rembulan, enggak, sebagaimana cara kalian melihat rembulan. Lihat yang mana? Ke atas. Sampai Nabi jelaskan, kalian tidak akan berdesak-desakan. Nabi sedang menjelaskan tata cara melihat. Kalau lihatnya di depan kan berdesak-desakan, ketutup kanan kiri. Tapi lihat ke atas enggak berdesak-desakan. Rasulullah jelaskan dengan jelas. Apa Rasulullah bohong? Saya rasa enggak. Ketika Nabi ngomong begini, yang hadir sahabat, yang hadir ada orang Arab Badui. Ya. Oleh karenanya komitmen Mu'tazilah, dia mengatakan Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak di atas, Allah tidak bisa dilihat, selesai. Datang Asy'ariyah, tidak mau dicela seperti Mu'tazilah, tapi dia terjebak dengan absolut, akal absolut. Yang menurut absolut mereka, akal mereka, kalau sesuatu yang diarah berarti dia mutahayyiz, kalau mutahayyiz berarti seperti al-jauhar, kalau al-jauhar berarti jism. Kita belum bahas masalah ini ya. Tapi ini maksudnya itu yang dianggap sebagai akal qat'i. Akal qat'i. Sehingga akhirnya mereka, karena akal mereka menolak bahwasanya kalau diarah itu melazimkan jism dan Allah tidak boleh jism, ya, sehingga mereka mengatakan Allah dilihat tanpa arah. Jadi bahan tertawaan Mu'tazilah. Makanya dalam tafsirnya Zamakhsyari mencela mereka, mengejek mereka. Ya. La jama'atun sammau anfusahum sunnatan. Ada sebuah kelompok jamaah menamakan mereka ahlu sunnah, kata Zamakhsyari. Padahal mereka seperti apa? Seperti himar, kata Zamakhsyari, ya. Kemudian intinya dia mereka, saya lupa syairnya lebih panjang, intinya Zamakhsyari mengatakan wa tasattaru bil balkafah, mereka mengatakan manusia bisa melihat Allah tanpa arah bila kaif, ya. Aneh ini. Kalau kita bilang bila kaif tentang zatnya Allah, ya, tapi kita bicara tata cara melihatmu, bukan zat Allah yang bila kaif. Kalau Allah bila kaif kita enggak tahu bagaimananya, wajah Allah bagaimana kita enggak tahu. Tapi ini bicara tentang tata cara melihatmu. Muayyanah, dengan berhadapan. Coba antum logis enggak melihat tanpa berhadapan dengan mata? Bisa enggak dipikirkan? Enggak mungkin. Oleh karenanya ketika Mu'tazilah melazimkan mereka, kalian kalau menetapkan Allah bisa dilihat berarti ada sisi arah berhadapan dengan mata. Akhirnya Ar-Razi sadar akan hal ini. Dia bilang ini kelaziman yang benar. Akhirnya Ar-Razi menafsirkan melihat bukan dengan melihat dengan mata, tapi dengan ziyadatu inkisyaful ilm, dengan tambahan ilmu. Dibuka ilmu tentang Allah lebih banyak, tapi bukan dengan mata. Jadilah mereka setuju dengan Mu'tazilah, sama dengan Mu'tazilah. Dan itu pendapat Ar-Razi. Kalau nggak salah Al-Juwaini juga, saya agak lupa, tapi saya dalam risalah saya tulis di tesis saya. Ya. Karena mereka tahu memang itu suatu yang ilzam, konsekuensi yang ditonjol, yang disodorkan oleh Mu'tazilah tidak bisa mereka hindari. Namanya melihat dengan mata pasti berhadapan dengan mata. Kalau nggak berhadapan dengan mata, namanya bukan melihat. Kecuali melihatnya bukan dengan mata, melihat dengan hati. Ya itu baru perkataan Mu'tazilah, dilihat dengan hati aja, diilmui. Kalau dilihat dengan mata, ya diharapkan dengan mata lah. Ya. Kata mereka, kita bisa melihat tanpa arah. Terserah Allah bagaimana caranya. Enggak, kita kan bicara tentang tata cara lihat, bukan tentang zat Allah. Zat Allah kita bilang bila kaif. Anda logis enggak melihat tanpa di hadapan mata? Inilah salah satu produk dari mendahulukan akal daripada dalil. Di antara produk mereka, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, mereka mengatakan Allah berbuat tanpa tujuan. Ini disebut oleh Razi, ya. Tidak boleh. Allah tidak boleh berbuat dengan tujuan. Tidak ada hikmah dalam perbuatan Allah, semua tidak ada hikmah. Allah berbuat alal masyiah, atas kehendak tanpa ada tujuan. Pokoknya Allah ingin bikin tanpa tujuan. Tapi dalam Al-Quran banyak, ya. Allah mengatakan afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apa kalian mengira kami menciptakan kalian main-main? Ya, enggak ada tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau tidak menciptakan ini batil tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan manusia kecuali untuk menyembah. Dalam terlalu banyak hadis. Ayat banyak sekali. Allah karena banyak Allah sebutkan tujuan Allah. Ya, seperti Allah mengatakan inna dunya hulwatun, Nabi SAW bersabda inna dunya hulwatun hadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Allah menjadikan dunia manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian hidup di muka bumi
agar kalian berbuat di situ liyanzura kaifa ta'malun, untuk melihat apa yang kalian lakukan. Banyak ya. Apa dalil akal mereka? Akal mereka Aristoteles. Allah sudah sempurna statis. Kalau bilang ada tujuan berarti Allah tidak statis. Berarti Allah punya tujuan, Allah hanya sempurna kalau tujuan tersebut tercapai. Allah sudah di puncak kesempurnaan, tidak boleh ada perubahan, tidak boleh punya tujuan. Kalau punya tujuan berarti Allah sebelum tercapai tujuannya Allah tidak sempurna. Logika murni logika. Jadi Tuhan harus sesuai dengan persyaratan undang-undangnya Aristoteles, harus statis, tidak boleh punya perubahan, tidak boleh ada tujuan. Kalau Allah punya tujuan berarti Allah baru sempurna ketika tujuan tercapai. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengatakan Allah berbuat tanpa tujuan. Akhirnya ini tidak logis. Gimana Allah berbuat tanpa tujuan? Wong, kita saja berbuat dengan... Kalau kita suruh milih, ada seorang berbuat dengan tujuan, seorang berbuat tanpa tujuan, kira-kira mana yang lebih sempurna? Ada suatu zat berbuat dengan tujuan, ada suatu zat berbuat tanpa tujuan, mana lebih sempurna? Yang sempurna dengan tujuan. Bedanya orang gila berbuat tanpa tujuan. Orang linglung berbuat tanpa tujuan. Mereka tidak mau menyamakan Allah dengan sesuatu, terjerumus dalam menyamakan Allah dengan sesuatu yang berbuat tanpa tujuan seperti orang gila atau orang linglung. Sangat tidak logis. Tuhan kita dibilang berbuat tanpa tujuan. Ini produk mendahulukan akal daripada yang akal Aristoteles dikatakan absolut. Semua dalil-dalil ditakwil atau ditolak ya. Karena itu zon semua. Bahkan tidak boleh berdalil dengan Al-Quran Sunnah dalam masalah ketuhanan. Tidak boleh. Sebagian perkataan Al-Amidi. Di antaranya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya. Sanusi berkata fahuwa ta'ala yasma'u wa yara dzawat wal alwan wal aqwan wal mat'um wal ruwa'i wal hubb wal bughdha wa haditsan nafsi wa sa'ir al a'rad al wujudiyah. Kata dia, semua pendengaran dan penglihatan ini berkaitan dengan semua yang ada. Pendengaran, sifat mendengar dan sifat melihat Allah ini berkaitan dengan seluruh perkara yang ada, baik jism maupun sifat. Jadi boleh Anda mengatakan Allah melihat suara, boleh, tidak apa-apa. Allah melihat bau, boleh. Ya. Allah semuanya pokoknya sama dengan mendengar. Kata dia, mendengar dan melihat sama-sama, maknanya ilmu. Karena mereka tidak bisa menerima secara akal mereka sifat melihat dan mendengar. Kenapa? Kalau melihat berarti Allah melihat sesuatu yang berubah-ubah. Sekarang saya kan berubah ini. Allah lihat enggak? Kalau kita semua orang sedang melihat saya, lihat saya berubah kan? Nah, saya berubah. Nah. Saya gini berubah, begini berubah. Saya berubah, laptop berubah-berubah, HP berubah-berubah. Kata dia Allah enggak boleh lihat ini. Kalau Allah lihat ini berarti penglihatan Allah berubah-berubah. Enggak boleh. Ya, kita bilang apa masalahnya? Kata dia enggak boleh, Allah sudah satu, enggak boleh ngelihat, tidak boleh kaitannya dengan makhluk. Terus kalau gitu hanya mengilmui. Ini pun nanti kita bantah tapi sudah waktunya enggak cukup ya. Allah hanya sekedar mengilmui. Sehingga mereka ketika menetapkan sifat melihat dan mendengar, itu pun bukan seperti yang kita pahami secara bahasa Arab. Kata mereka namanya melihat itu dan mendengar, menurut mereka ada dua mazhab. Mazhab pertama mengatakan melihat dan mendengar sama dengan ilmu, dua-duanya ilmu dan tidak ada bedanya mendengar dengan melihat, tidak ada bedanya. Ini benar mazhab Sanusi. Mazhab Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin halaman 66, saya nukil ya. Dia mengatakan demikian. Jadi boleh semua mendengar dan kita boleh mengatakan Allah mencium warna merah, boleh. Allah mendengar warna merah, boleh. Ya, Allah mendengar warna merah. Allah mendengar bau harum, Allah mendengar bau harum, boleh. Karena mereka mengatakan sama dengan Allah mengilmui, tidak ada bedanya. Allah mengetahui. Orang dengar coba kalau kita bilang, ya ikhwan, kita ceramah misalnya, ikhwan, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar warna merah. Maha mendengar. Kira-kira orang dengar gimana ini benar Ustaz ini. Tapi itulah konsekuensi dari akidah mereka mendahulukan akal daripada dalil. Bahasanya panjang tentunya, cuma saya sampaikan produk mereka seperti ini. Yang ini semua bertentangan dengan akidah orang awam.
Maka jangan mereka mengatakan bahwasanya Asy'ariyah adalah seluruh umat manusia Asy'ariyah, hanya hanya akidah salaf yang sedikit. Enggak, kebalik. Orang awam semua bilang Allah Maha melihat. Apakah orang awam berpikir Allah tidak melihat dia begini cuma mengetahui doang? Tidak ada orang awam berpikir demikian. Apakah ada orang awam mengatakan Allah tidak di bawah? Tidak ada, orang awam semua mengatakan Allah di atas. Apakah ada orang awam mengatakan Allah melakukan tanpa tujuan? Enggak ada. Dia takut, Allah berbuat tanpa tujuan. Dia enggak berani ngomong itu. Asy'ariyah berani. Bahkan harus ngomong begitu. Kalau enggak ngomong gitu bisa jadi bisa jadi mengatakan Allah tidak sempurna. Konsekuensinya bisa kekufuran. Waduh, mengerikan. Ini produk akidah mereka. Baik, ya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf karena waktu tidak mencukupi. Semoga kawan-kawan bersabar. Kita berharap saudara-saudara kita juga dari Asy'ariyah bisa mengikuti dan bisa merenungkan kembali. Tidak jadi masalah ya. Kita hanya menyampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.